Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu lagi di channel ini. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya selalu berdoa saudara dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Saudaraku, hari ini saya mau membagikan sebuah video kesaksian yang tentunya sangat menyentuh hati kita, di mana kesaksian seorang ibu yang dulu sangat menolak Yesus dengan keras, bahkan ketika ia mendengar ayahnya berdoa dan menyebut namanya di hadapan Tuhan, hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Ia sangat tidak menyukai kekristenan dan menganggap bahwa orang Kristen menyembah manusia. Namun, di balik penolakannya, Tuhan tetap bekerja dengan cara yang lembut dan penuh kasih. Tuhan menjamah hatinya hingga akhirnya ia mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya, yaitu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesaksian ini mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Tuhan kalau bukan Tuhan sendiri yang menarik orang itu untuk datang kepadanya. Kiranya melalui kesaksian ini, iman kita diteguhkan dan hati kita terbuka untuk melihat betapa besar kasih Tuhan yang terus mencari setiap orang untuk datang dan percaya kepadanya. Mari kita saksikan bersama-sama video kesaksian berikut ini. Selamat menyaksikan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat siang. Nama saya adalah Maria, tapi nama lahir saya Tati Puji Suryati. Saya lahir di Jombang, mana Jombang itu terkenal dengan kota santri ya. Ayah saya orang Jawa, ibu saya orang Madura. Nah, saya ini seorang guru ngaji, saudara. Suatu hari, ayah saya itu masuk Kristen. Dia mendoakan saya pas malam hari ya, itu saya dengar sekali nama saya disebut. Saya marah, saudara. Terus saya katakan pada ayah, aku nggak akan mau mengikut seperti engkau, ayah. Aku nggak akan mau ikut Kristen. Saya katakan begitu, saudara. Akhirnya apa? Saya ingin mengislamkan ayah saya kembali. Akhirnya saya berniat sholat tahajud untuk mengislamkan ayah. Karena memang saya nggak suka dengan orang Kristen ya. Saya berpikiran orang Kristen itu menyembah manusia. Manusia bercawat kok disembah. Itu pikiran saya dulu. Ya saudara, begitu jahatnya saya. Akhirnya saya tidur. Nah, kalau sholat tahajud itu kita tidur dulu, tengah malam bangun, baru kita sholat, namanya sholat tahajud. Saat sholat tahajud, keinginan saya satu, ayah saya kembali masuk Islam. Setelah saya sholat, saudara, usolli sunatal tahajudi rakaataini mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya melihat salib. Saya berkata, kenapa Yesus mengikuti aku? Aku nggak suka Yesus. Dia manusia bercawat loh, kok ngikutin aku? Saya bilang begitu. Akhirnya kedua kalinya, saya sholat lagi. Usolli sunatal tahajudi rakaataini mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tetap salib Yesus ada di sajadah saya. Ya, itu seperti celemek ya, celemek kecil untuk orang muslim yang sholat seperti itu. Datang lagi dia, saya marah, kenapa Yesus ngikutin aku sih? Aku nggak suka Yesus, saya katakan begitu. Akhirnya saya sholat lagi, saya ingin konsentrasi, saya sholat lagi. Saya doa sama Allah saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doa supaya saya konsentrasi. Ketiga kalinya dia datang kembali, saudara. Dan saya nggak mau sholat lagi, saya lepas sajadah saya. Saya menghadapi kehidupan saya seperti selanjutnya, seperti biasanya, ngajar ngaji. Ya, ngajar ngaji murid saya banyak, saudara ya. Karena saya ngajar ngaji tidak hanya di satu tempat, ada di beberapa tempat. Kalau sekarang murid saya banyak yang sudah tua nih. Karena dari SMP saya udah ngajar ngaji, SMA pun saya ngajar ngaji. Dan seringkali di lomba kiroat ya. Kalau tibaan juga, saya juga yang kiroat gitu. Nah, suatu hari saya ada di lomba kayak musabaqah tilawatil Quran MTQ. Nah, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Pada saat saya membaca ini, saudara, saya lihat salib Tuhan di depan. Apa yang terjadi? Saya cuma begini. Ini apa artinya kok ada salib begini? Sedangkan saya benci Yesus loh. Saya benci dia. Kenapa dia datang sama saya?
Akhirnya panitia itu pada lihat saya, ini orang ada apa kok melihat ke atas ya. Saya dinyatakan gagal saudara pada waktu saya di lomba ini. Akhirnya saya turun. Saat saya turun itu ada suara yang bisikin saya seperti itu. Buka Al-Imran 3:45, buka. Kamu belum pernah buka ayat itu. Akhirnya saya buka ya, saya penasaran ini ayat apa sih. Saya buka. Saya kaget saudara, tangan saya gemeter. Kenapa ini ayat ada di Al-Quran ya? Kenapa ini Al-Quran kok menyebutkan Yesus adalah Tuhan? Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Al-Imran 3:45. Coba buka saudara. Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Itu yang saya ingat. Isa putra. Kalau di Al-Quran Isa kan, kalau di Kristen Yesus. Putra Maryam. Maryam itu Maria saudara. Wajihan yang berkuasa atau yang terkemuka. Fit dunya, di dunia. Wal akhirah, wal itu dan akhirah adalah surga atau akhirat kalau di Islam ya. Artinya Isa ibnu Maryam wajihan fit dunya wal akhirah adalah Yesus atau Isa putra Maria berkuasa atau terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau Yesus saudara itu terkemuka atau berkuasa di dunia dan akhirat, dia bukan manusia, dia bukan seorang nabi, tapi dia adalah Tuhan. Dari situ saya bertobat. Ya saudara, itu pertobatan saya. Karena bukan orang lain yang mengatakan, oh Yesus adalah Tuhan. Al-Quran sendiri mengatakan sama saya. Betapa fanatiknya saya dulu. Saya yang benci orang Kristen mengatakan Yesus manusia bercawat. Tapi Tuhan Yesus datang pada saya melalui ayat saya sendiri. Ayat Al-Quran yang saya pegang. Itu pegangan saya setiap hari. Karena saya seorang guru ngaji. Ya. Akhirnya saya bertobat saudara. Mengikut Kristus. Tidak enak saudara. Bukan gimana kita harus memikul salib. Tahu nggak? Setelah saya masuk Kristen, bukannya saya mengalami kesenangan saudara, enggak. Saya dibenci keluarga saya dikucilkan keluarga saya. Akhirnya saya pergi ke Surabaya merantau. Tapi saya percaya Tuhan akan memimpin saya. Tuhan akan menyertai saya. 5 tahun saudara pergumulan saya. Di situ saya ketemu ayah rohani saya, Bapak Pendeta Simanjuntak yang punya GBIF Rata Surabaya yang sekarang sudah terbakar ya gerejanya. Dari situ saya dididik sama beliau. Saya yang tidak bisa doa, saya yang tidak bisa nyanyi, nada pun saya tidak tahu saudara. Tapi Tuhan telah memakai saya, orang yang tidak tahu apa-apa ini. Sehingga saya bisa WL, saya juga bisa share firman, itu bukan kekuatan saya, tapi karena Tuhan. Akhirnya saudara saya bergumul 5 tahun. Saya ingin Tuhan kembalikan keluarga saya. Tuhan ingin pulihkan keluarga saya supaya saya diterima kembali. 5 tahun tepat saudara. 5 tahun pergumulan saya Tuhan jawab. Saat saya WL saudara di gereja itu, karena ada pembakaran gereja jadi ibadahnya ada di rumah, dilempar batu saudara dari luar. Itu batu bukan kena saya, tapi batu melayang di atas kepala saya. Padahal itu pas kacanya itu tepat kepala saya, tapi dia melayang batunya di atas kepala saya turun ke sini. Saat saya selesai WL, keluarga saya datang pakai jilbab semuanya. Dia katakan, Maria pulanglah, engkau tetap anakku. Betapa luar biasanya Tuhan. Kalau kita mengikut Tuhan, memang awalnya kita mengalami seperti dikucilkan, kita mengalami kesesakan, tapi ingat saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Bagaimana saya dikucilkan, keluarga tidak diakui. Saya sebagai anak terakhir sakit saudara. Karena apa? Harapan ibu saya sebagai seorang guru ngaji, tapi kenapa bisa masuk Kristen? Tapi saya sebagai orang yang mantan muslim bersyukur. Karena apa? Tuhan sangat baik sama saya. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak seperti ini. Saya seperti ini karena Tuhan telah menyelamatkan saya. Kalau saudara yang punya pengalaman seperti saya, kalau saudara masih muslim-muslim seperti saya, coba saudara buka ayat Al-Imran 3:45. Temukan artinya. Apa itu artinya? Saudara akan bertobat seperti saya. Karena kehidupan kita bukan insya Allah, bukan hanya setengah-setengah. Kalau insya Allah kita masih mengatakan, kamu mau masuk surga enggak sih? Kalau dalam muslim, insya Allah, ya insya Allah itu antara masuk dan antara tidak saudara. Tetapi dalam Kristen, kalau kita mau masuk surga, kita buka Yohanes 14 ayat 6. Jalan masuk surga itu saudara. Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan.
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu ayat emas saya saat saya bertobat. Saudara tahu nggak? Setelah saya dibaptis, apa yang terjadi dalam kehidupan saya? Saya punya rambut ini panjang sampai ke lantai karena nggak pernah dipotong ya. Karena saya pakai jilbab. Sebenarnya jam 3 sore itu waktunya saya ngajar ngaji saudara. Tapi saya nggak ngajar. Ibu saya udah menunggu depan pintu. Kamu dari mana? Saya bilang saya baptis. Itu waktu saya masih setelah baptis ya. Saya ditarik rambut ini. Masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi Maria. Sekarang masuk kamar mandi. Saya masuk. Kenapa? Saya dibaptis sama ibu saya. Diginikan 10 kali. Saya seperti ini saudara. Setelah saya udah nggak bisa bernafas, suruh turun. Setelah saya turun, kamu tetap masuk Kristen apa? Kembali ke Islam. Saya tetap bilang, saya ingin ikut Yesus ibu, karena Yesus telah datang sama saya dan menunjukkan saya jalan mana yang benar. Itu saudara kesaksian saya. Biarlah kesaksian saya ini bisa menguatkan saudara-saudara yang ada di sana. Kalaupun kita mengalami suatu pencobaan atau ujian yang berat sekalipun, jangan saudara takut, karena Tuhan menyertai kita. Apalagi masa pandemi seperti ini, mungkin iman kita goyah. Mungkin saat ini banyak orang muslim yang masih ragu untuk mengikut Kristus. Biarlah kita buka ayat Al-Quran kita dan kita baca di sana Al-Imran 3:45, coba dibaca. Maka saudara akan bertobat seperti saya. Terima kasih. Oke saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang penting jangan menyerah dan kita tetap setia sama Tuhan. Apapun kendala kita, apapun ujian kita tetap setia sama Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang sangat indah dan penuh pengharapan, yaitu keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara, di tengah dunia yang sering mengajarkan bahwa manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri melalui usaha dan kekuatannya, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa keselamatan adalah karya kasih karunia Allah. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan karena kehebatannya, melainkan karena Tuhan sendiri yang menjamah dan menarik hatinya. Firman Tuhan dari Yohanes pasal 6 ayat 44 berbunyi demikian. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat ini diucapkan Yesus setelah banyak orang mengikutinya karena mujizat roti. Mereka tertarik pada berkat jasmani, tetapi belum memahami siapa Yesus sebenarnya. Dalam konteks ini, Yesus menyingkapkan kebenaran rohani yang dalam, yaitu datang kepadanya. Datang kepadanya berarti percaya kepadanya. Bukan sekedar keputusan manusia, melainkan karya Allah sendiri. Ayat ini menekankan bahwa keselamatan dimulai dari inisiatif Allah, dikerjakan melalui Kristus dan dijamin sampai kekekalan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan bukanlah hasil usaha manusia. Keselamatan juga bukan kepintaran rohani atau kekuatan kehendak kita. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Yesus dengan kekuatannya sendiri. Hati manusia secara alami cenderung menjauh dari Tuhan. Namun, kasih Tuhan begitu besar. Dia sendiri yang menjamah, Dia sendiri yang menarik dan membuka hati seseorang untuk percaya. Ketika seseorang mulai rindu mencari Tuhan, tersentuh oleh firman-Nya atau merasa haus akan kebenaran, itu bukan kebetulan. Itu adalah pekerjaan kasih karunia Tuhan. Tuhan sedang bekerja diam-diam di dalam hati. Tuhan diam-diam melembutkan hati yang keras, menerangi jalan yang gelap, dan menuntun jiwa kepada sumber keselamatan,
yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yesus ada keselamatan yang sejati, bukan sekedar perbaikan hidup, tetapi kelahiran baru. Keselamatan berarti dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, menerima pengampunan dosa, dan memiliki hidup yang kekal. Semua ini adalah anugerah, bukan prestasi manusia. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, kebenaran ini mengajarkan kita dua hal penting. Yang pertama, kita hidup dalam kerendahan hati. Kita percaya bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tetapi karena Tuhan berbelas kasih untuk menarik kita kepadanya. Yang kedua, ini sangat penting. Kita tidak perlu putus asa terhadap orang yang belum percaya. Mengapa saya mengatakan hal ini? Karena seringkali kita menjadi berkecil hati ketika kita sudah menyampaikan kabar baik kepada orang, tetapi belum ada yang mau datang dan belum ada yang mau percaya kepada Yesus. Saudaraku, saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa keselamatan adalah pekerjaan Tuhan. Tugas kita adalah berdoa. Tugas kita mengasihi sesama kita. Dan tugas kita yang lebih penting adalah bersaksi tentang keselamatan. Bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, kapanpun, dan kepada siapa saja, kita beritakan keselamatan itu. Kita kerjakan bagian kita. Sementara Tuhan yang menjamah hati mereka dan menarik mereka untuk percaya kepadanya. Tentu pada waktunya Tuhan. Jika hari ini saudara percaya kepada Yesus, itu adalah tanda kasih Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup saudara. Respon terbaik kita adalah datang dengan iman, membuka hati sepenuhnya, dan hidup bersandar kepadanya. Saudaraku, setelah menyaksikan video kesaksian yang sangat luar biasa dan merenungkan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa keselamatan adalah anugerah yang lahir dari kasih Tuhan yang aktif mencari dan menarik manusia kepadanya. Tidak ada yang dapat kita banggakan selain kasih karunia-Nya. Karena itu, marilah kita hidup dalam rasa syukur, hidup dengan kerendahan hati, dan hidup dengan kepercayaan penuh kepada karya Tuhan. Kiranya renungan dan kesaksian ini mendorong kita untuk terus berjalan dekat dengan Yesus, setia berdoa bagi sesama kita, dan menjadi saksi kasih-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah setiap langkah kita memuliakan Dia yang telah memberikan keselamatan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu setia dan selalu mendukung Bible Beat Channel. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya berharap saudara terus mendukung Bible Beat Channel dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga share kepada sahabat dan rekan-rekan saudara agar melalui dukungan saudara Bible Beat Channel dapat terus berkembang dan dapat terus memberitakan kabar baik melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan juga dapat memberikan kesaksian-kesaksian yang akan menguatkan iman percaya saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentu saya rindu melalui Bible Beat Channel banyak orang dikuatkan, banyak orang yang diteguhkan, dan banyak orang yang diberkati. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.